Hal-hal seperti ini tidak patut untuk dinormalisasi. Pernyataan-pernyataan ini tidak patut untuk dinormalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan pencerdasan kehidupan bangsa dan bernegara harus dilaksanakan oleh mahasiswa. Kita sampaikan yang salah bila salah, yang benar bila benar. Karena sampai dengan detik ini masih banyak permasalahan. Jangan masyarakat kemudian diputarbalikkan dengan fakta yang terjadi sebenarnya, kawan. Oleh sebab itu sekali lagi saya bertegas, perjuangan ini masih panjang. Pergerakan ini harus tetap. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat kawan-kawan, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku, teman-teman seperjuangan, teman-teman mahasiswa yang hari ini berkumpul, bahkan yang hari ini tidak sempat membersamai kita, namun kami yakin dan penuh bahwa hati nuraninya selalu ada pada Ibu Pertiwi ketika pemerkosaan terhadap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terjadi. Maka disitulah akan terjadi tangisan intelektual, tangisan yang dihadirkan lewat diskusi-diskusi yang kemudian melahirkan kawan-kawan perlawanan terhadap bentuk penyelewengan yang dipraktekkan oleh pemimpin-pemimpin kita, kawan-kawan. Oleh sebab itu, terimalah salam saya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Kepada seluruh teman-teman mahasiswa, teman-teman BEMUS yang masih di luar barisan, saya harap untuk merapat. Teman-teman semua berdiri. Kita ada dalam satu semangat juang bersama. Kita lantangkan apa yang perlu kita suarakan. Bahwasannya hari ini negara setelah ada pada transisi pemerintahan, negara bukan sama dengan telah baik-baik saja. Hari ini kawan-kawan, masih ada praktek-praktek yang patut kita duga akan kemudian membawa kemerosotan dalam penyelenggaraan pemerintahan kita ke depannya. Perlu diketahui teman-teman, awal yang baik ialah wujud dari kesuksesan yang belum terselesaikan. Namun pada hari ini teman-teman, setelah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dilantik, lalu mengeluarkan kebijakannya, mengangkat beberapa pembantunya, beberapa menko, beberapa menteri, beberapa utusan khusus, beberapa staf khusus, bahkan penasehat. Ini kawan-kawan, ada beberapa hal yang perlu kita kritisi. Yang pertama, patut dipertanyakan kawan-kawan, ketika mengangkat seorang prajurit TNI aktif sebagai sekretaris kabinet. Beberapa waktu yang lalu kita pernah menyuarakan rancangan undang-undang TNI, kawan-kawan. Bagi kita itu merupakan ancaman di mana prajurit TNI aktif akan diberikan kewenangan oleh Presiden menduduki jabatan-jabatan tertentu pada wilayah eksekutif, kawan-kawan. Luka cukup mendalam, difungsi ABRI itu sangat-sangat kita kutuk. Oleh sebab itu, jangan sampai terjadi lagi, kawan-kawan. Memang pada masa dahulu terjadi dalam wilayah legislatif, eksekutif, dan segala macam. Dan kemudian pada hari ini muncul wajah baru. Bagi kami, ini merupakan potensi hadirnya Neo Orba, kawan-kawan. Ketika seorang mayor TNI kemudian diberikan kepercayaan menduduki jabatan sekretaris kabinet, perlu kami pertanyakan kepada Presiden yang baru, apa landasan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan bahwasannya kenapa seorang prajurit TNI aktif bisa menduduki jabatan tersebut. Prajurit TNI aktif hanya boleh menduduki jabatan yang kemudian merupakan bagian kewenangan pada gambaran pertahanan, kemiliteran, dan keamanan. Sekretaris kabinet itu bisa mampu diduduki oleh ratusan, ribuan, jutaan kader-kader terbaik bangsa ini. Itu yang harus kita pertanyakan, kawan-kawan. Yang kedua, yang menjadi tanda tanya besar,
kabinet merah putih terlalu gemuk kawan-kawan. Beberapa kementerian kemudian dipecahkan kawan-kawan, dibuat menjadi beberapa cabang kementerian lainnya. Kenapa kita perlu mengkritisi hal ini? Karena kawan-kawan, ketika ada kementerian-kementerian baru, maka fasilitas-fasilitas baru perlu dibuat negara. Maka pembiayaan operasional kepada pejabat-pejabat baru perlu untuk diperhatikan. Ini merupakan bagian dari pemborosan APBN menurut pandangan kami. Karena pada posisi ini, di lain sisi ini, di luar kota ini, di luar pemerintahan, masih banyak rakyat yang tertindas. Masih banyak rakyat yang membutuhkan sentuhan dari pemerintah. Terdapat penyelenggaraan pendidikan yang belum merata di seluruh wilayah. Tenaga pendidik yang belum disejahterakan. Mafia pendidikan masih ada di mana-mana. Ini menjadi catatan kritis untuk pemerintahan selanjutnya, untuk pemerintahan yang saat ini kawan-kawan. Oleh sebab itu kami mengutuk pelaksanaan pemerintahan dengan melahirkan lembaga-lembaga yang pada akhirnya membuat pemborosan APBN. Yang pada saat ini belum ada penjelasan secara komprehensif dan menyeluruh dan bertanggung jawab terkait kewenangan-kewenangan yang harusnya mereka keluarkan. Ini yang menjadi pertanyaan. Ini yang harus menjadi tugas dan tanggung jawab untuk dijelaskan oleh pemerintahan yang baru kawan-kawan. Lebih daripada itu teman-teman, perlu kita sampaikan, memang betul bahwa pemerintahan ini baru dibentuk. Memang betul bahwa kemarin menteri-menteri, menko-menko dan seluruh jajaran lainnya kemudian air nanti mau lanjut. Saya lanjut teman-teman. Saya pikir ini penting untuk disampaikan substansinya. Karena ini sebagai bukti dan ini perlu dicatat. Siapapun yang mendengar, kelembagaan manapun yang hadir, wartawan manapun yang ada, catatan dan tuliskan, sebarkan ke seluruh Nusantara bahwa hari ini yang kami bawa bukan isu-isu yang tidak jelas, tapi ini perlu untuk diselesaikan oleh negara ini kawan-kawan. Perlu dicatat lebih lanjut. Setelah menteri-menteri ini dipilih, memang betul outputnya belum kelihatan, tapi perlu dicatat bahwa kami akan terus mengawal apapun wujud output yang akan kemudian mereka keluarkan. Dan perlu kami ingatkan bahwasannya pemerintahan yang sekarang harus merefleksikan penyelenggaraan pemerintahan yang lalu. Bahwa pemerintahan yang sekarang jangan sampai menambah luka, jangan sampai memperdalam luka terhadap rakyat Indonesia lewat pelaksanaan-pelaksanaan yang telah terjadi sebelumnya. Kami tantang Presiden Prabowo, rancangan undang-undang perampasan aset. Jika ingin berbicara tentang kesejahteraan rakyat, maka rancangan undang-undang perampasan aset harus diutamakan, harus disahkan. Ini bukan hal yang tidak mungkin kawan-kawan. Omnibus Law bisa disahkan, undang-undang IKN bisa disahkan. Kenapa rancangan undang-undang perampasan aset tidak bisa disahkan? Ini menjadi tantangan kepada presiden yang baru. Bila beliau berintegritas, bila beliau betul-betul ingin melihat rakyat, maka rancangan undang-undang perampasan aset harus disahkan. Dan kami juga menuntut independensi dari KPK perlu untuk dipulihkan kawan-kawan, perlu untuk dikembalikan. Kewenangan KPK perlu untuk diperkuat. Setelah undang-undang KPK kemudian direvisi, di sana KPK kemudian telah digoyangkan independensinya. Di sana telah ada Dewan Pengawas kawan-kawan. Dia kemudian yang akan memfilter, dia kemudian yang harus memberikan perizinan terhadap beberapa pelaksanaan yang harus dilakukan KPK. Dewan Pengawas pula ditunjuk teman-teman oleh Presiden. Ini merupakan bagian dari intervensi eksekutif dalam wilayah KPK.
Oleh sebab itu, independensi ini perlu dikembalikan agar supaya Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menjadi alat untuk mensandra pelaku-pelaku politik, untuk mensandra beberapa tokoh atas permintaan pimpinan tertinggi. KPK harus berdiri sendiri, harus kuat sendiri, dan kemudian harus mewujudkan keseimbangan, harus mewujudkan persamaan dalam melihat seluruh kasus, persamaan di mata hukum. Siapapun tidak pandang bulu. Itu yang kita inginkan, kawan-kawan. Selanjutnya perlu disampaikan tuntutan-tuntutan kami pun juga terkait dengan beberapa menteri yang kemudian dipilih kembali, namun itu masih bermasalah. Menteri-menteri tersebut pernah tersorot kasus-kasus yang patut kita duga, kasus-kasus yang tidak tidak dipuji. Yakni misalnya kita berikan contoh, ada menteri pendidikan, ada menteri pemuda dan olahraga Dito, kemudian Airlangga dengan kasus dugaan kasus korupsi minyak sawit, kemudian Dito dengan BTS. Kita berbicara juga tentang Caimin, kawan-kawan. Kasus korupsinya saya pikir searching udah ketahuan semua dugaan-dugaan itu. Kita pun berbicara tentang dilema besar kita, yakni kebocoran data yang terjadi berulang-ulang kali atas ketika itu ada di bawah pengelolaan Menteri Budi Ari. Sekarang dia ditunjuk lagi, kawan-kawan. Dia diangkat lagi. Apa pertimbangannya? Apa kualifikasi yang pantas terhadap beliau? Walaupun dalam kementerian yang berbeda, jangan memberikan luka yang sama. Jika tidak mampu, masih banyak orang yang bisa kemudian menduduki jabatan-jabatan itu. Ini yang menjadi catatan-catatan besar kita. Lebih daripada itu, mau kita tegaskan pula, hari ini di beberapa wilayah di Indonesia, Rempang, kemudian di Papua, di Merauke, dan beberapa wilayah lainnya, ketika pemerintahan hendak membangun PSN, proyek strategi nasional, hal ini kemudian membawa beberapa pertentangan, kawan-kawan. Banyak sekali hak-hak masyarakat adat yang direnggut, kemudian beririsan dengan tidak ramahnya terhadap lingkungan hidup. Ini menjadi catatan bahwa supaya pembangunan bangsa ini jangan sampai mengorbankan rakyatnya. Pembangunan yang terjadi di atas bangsa ini jangan kemudian merenggut hak-hak masyarakat adat. Mereka telah ada ribuan tahun sebelum negara ini berdiri. Oleh sebab itu, eksistensi mereka harus kemudian dihargai, bukan dihancurkan, bukan diperkosa, atau bukan kemudian disusupi dengan kepentingan-kepentingan nasional atas orderan oligarki-oligarki, kawan-kawan. Ini yang menjadi catatan-catatan kritis. Oleh sebab itu, catatan ini perlu untuk diselesaikan oleh Presiden yang baru, Prabowo Subianto. Yang terakhir yang sangat hangat perlu kita sampaikan, Yusri Iza Mahendra pernah menyampaikan bahwa tragedi 1998 itu bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Dan pada saat ini perlu kami sampaikan, ketika tragedi 1998 terjadi, siapa pada saat itu yang menjabat sebagai Danjen Kopassus? Siapa pada saat itu yang menjabat sebagai pokoknya yang punya kebijakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan terhadap respon pemerintah terhadap tragedi yang terjadi pada 1998. Coba negara sampaikan kepada rakyatnya, berani sampaikan. Hal-hal seperti ini tidak patut untuk dinormalisasi. Pernyataan-pernyataan ini tidak patut untuk dinormalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan pencerdasan kehidupan bangsa dan bernegara harus dilaksanakan oleh mahasiswa. Kita sampaikan yang salah bila salah, yang benar bila benar. Karena sampai dengan detik ini masih banyak permasalahan. Jangan masyarakat kemudian diputar balikan dengan fakta yang terjadi sebenarnya, kawan-kawan.
Oleh sebab itu sekali lagi saya bertegas, perjuangan ini masih panjang. Pergerakan ini harus tetap berlanjut. Masih banyak hal-hal yang belum tersampaikan. Hari ini kita hadir dengan sebagian kekuatan, dengan sebagian isu yang kita konsentrasikan di Jakarta. Dan ini akan tetap kita kawal secara terus menerus. Oleh sebab itu, apabila belum ada respon, apabila tidak ada respon dari pihak-pihak berwajib, maka BEM Nusantara akan tetap dengan masif melaksanakan aksinya, melaksanakan perlawanannya untuk berperan sebagai agent of change, untuk berperan sebagai social control, untuk berperan sebagai guardian of value. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Vox Populi Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Oleh sebab itu, pemerintah harusnya malu ketika suara rakyat itu dibungkam, ketika suara rakyat itu tidak didengar. Harusnya malu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masih banyak orator-orator lainnya, dan nanti kita kemudian akan menyampaikan pendapat kita juga bersama-sama dengan. Gerakan ini akan panjang. Gerakan ini tidak akan berhenti begitu saja sampai kita mendapatkan atensi dan pimpinan. Ya mahasiswa, ya mahasiswa, ya rakyat Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.